Bismillah. Bagaimana hukum sholat berjamaah di masjid sekarang? Padahal pemerintah sudah menginstruksikan ibadah di rumah. Mana yang lebih utama? Tetap sholat di masjid atau ikut anjuran pemerintah sholat di rumah? Pertama, ini sebenarnya kalau kita lihat pertanyaan ini ada beberapa sisi. Sisi yang pertama adalah hukum sholat jamaah sendiri itu apa? Ini kita bahas dulu. Pertama, hukum sholat jamaah sendiri ada dua pendapat di antara para ulama. Ada yang berpendapat sunnah muakkadah wa waqulu jumhur, dan ada yang berpendapat fardu ain. Ada lagi yang berpendapat fardu kifayah. Tiga pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, dan ada yang mengatakan fardu ain, dan ada yang mengatakan fardu kifayah. Baik. Ana tidak terlalu berporos pada pembahasan ini. Cuma pembahasan kita adalah bagi yang berpendapat fardu ain. Nah, ini gimana? Kalau bagi yang berpendapat sunnah muakkadah, gak usah dibahas. Ada instruksi, ada perintah dari Pak Presiden atau apa, karena hukum asalnya adalah berfaedah sunnah, berarti nggak perlu ke masjid, kan nggak ada masalah kan, gitu kan. Nah, permasalahan ini ketika bagi yang berpendapat itu adalah fardu apa? Fardu ain. Jelas ini insyaallah ya kan? Nah, ini pakai usul fikih di sini. Walaupun saya belum sempat mencari pembahasannya, tapi ini bisa dinalar dengan ilmu usul fikih. Pertama, kita lihat memang secara dalil kita nggak ketemu jangan sholat jamaah karena virus corona itu kono, nggak ada. Kalau ada enak selesai kan, karena virus corona tidak sholat jamaah, kan nggak ada. Karena nggak ada berarti ada istinbatul hukum, mengeluarkan hukum. Gimana cara mengeluarkan hukum? Baik. Pertama, ketika ada hujan, boleh nggak dia nggak sholat jamaah? Boleh. Ya apa enggak? Baik. Apa ilahnya? Karena masyaqqah. Ketika safar, boleh nggak tidak jamaah? Boleh. Ilahnya apa? Masyaqqah. Ketika Anda sakit, boleh nggak tidak jamaah? Boleh. Apa ilahnya? Karena masyaqqah. Ketika Anda merawat orang sakit menjadi mumarridhah. Al-Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dan Imam Mawardi dalam kitab Hawi naqal al-ittifaq, menukilkan kesepakatan boleh tidak jamaah karena ngerawatin orang sakit. Dan itu kalau dia paksakan jamaah, maka itu ada masyaqqah, keberatan dari sisi dia dan dari sisi apa lagi? Dari sisi apa? Yang sakit. Bisa dipahami di sini? Baik. Seterusnya kita lihat lagi hadis. La sholata bihadrati ta'ami wala wahwa yadfa'ani al-akhbatan. Para ulama memberikan sebuah uzur bagi seseorang yang pengen makan dan makanan sudah siap, gugur padanya sholat jamaah. Kenapa? Karena dia pengen makan, nanti nggak khusyuk. Ketika dia menahan kencing dan menahan BAB, ketika dia BAB, gugur padanya kewajiban sholat jamaah. Karena apa?
Kalau orang pengen BAB disuruh wajib jamaah, masa kok berat sekali kan? Berat. Kita simpulkan dari poin-poin tadi, maka menunjukkan ketika ada sebuah masyakoh serupa dengan perkara tadi, masyakoh serupa dengan perkara tadi, maka dihukumi sebuah udzur tidak wajib sholat jamaah. Bisa difahami? Sekarang virus corona ini kan masuk ke virus corona. Nah, ketika virus corona ini benar-benar terjadi di sebuah tempat yang itu menyebar, kalau di pondok orang lah, jadi nggak ada kerasa beda. Ini sebuah tempat ke tempat yang lain jelas berbeda. Ada kata di sebuah tempat, kayak misal contoh di Solo yang sekarang lagi wabah rame itu, atau di Jakarta, atau di beberapa tempat yang lainnya, yang mana berat sekali bagi dia untuk jamaah karena khawatir akan terjadi apa? Kena virus itu, khawatir, dan itu masyakoh bagi dia untuk berangkat ke masjid karena menularnya, bahasa mereka menular ya. Wailah, kata menular itu juga kita masih bisa tinjau dari sisi ilmu fikihnya, ilmu syariatnya. Ada gak penyakit menular? Ini kita nggak bahas ini ya kan. Artinya bagi yang memahami itu ada penularan dan wabah ini luar biasa, maka apa? Maka boleh bagi dia tidak sholat jamaah. Jangankan itu, para fuqaha ketika dia ada sesuatu yang menakutkan antara dia ke masjid berubah pembegalan atau perampokan yang nyawanya bisa terancam, itu para ulama mengatakan itu adalah boleh dia nggak sholat jamaah. Wa min maqasidis syariah, tujuan syariat diadakan di muka bumi adalah taisir al-abdi, memberikan kemudahan kepada hamba, memudahkan kepada hamba. Mafhum insyaallah ikhwan? Jelas. Dari situ bisa dipahami kalau dia tidak sholat jamaah karena alasan virus corona, dan anak ingat ya, virus corona harus diikat benar-benar ghalabatul dzon, prasangka kuat, itu sudah menyebar di tempat dia, di kampung dia, dan menyebar di tempatnya dia, maka itu bisa sebuah udzur bagi dia untuk tidak sholat jamaah. Bagi yang mengatakan wajib, bagi yang mengatakan sunnah, ya orang masalah kan begitu. Padahal khilaf ini pun khilaf yang masih bisa dikategorikan khilaf antara lemah dan khilaf antara kuat. Kuat dan lemah begitu saja, nggak sampai harus dihajar orang yang berpendapat itu sunnah. Jelas ini, taib. Saya baca juga di beberapa fatwa-fatwa yang ada, taib. Nanti belakang dulu. Ditambah lagi, ini ada pemerintah sudah menginstruksikan, pemerintah sudah menetapkan. Taib. Saya kasih kaidah. Di antara kaidah yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ruhaili di beberapa kitab beliau usul min usul ahli sunnah, ketika ada dua pendapat di antara para fuqaha, lalu pemerintah kita memilih salah satu dari pendapat tadi, maka hukmul hukumah yarfa'ul khilaf, hukum yang dipilih oleh pemerintah itu adalah mengangkat perbedaan. Antum pilih apa yang telah diambil oleh pemerintah itu. Ini semua disebutkan di dalam usul ahlussunnah, karena usul ahlussunnah itu adalah jam'ul kalimah, menyatukan persatuan. Maka kita barakallahu fik ikut kepada apa yang dipilih oleh pemerintah, tapi dengan syarat perbedaan tadi perbedaan muktabar. Kalau perbedaan nggak muktabar jelas nggak bisa. Perbedaan yang muktabar, tidak ada jelas dalilnya, tidak ada kesepakatan para ulama, dalilnya juga tidak jelas,
Masing-masing pendapat memiliki alur pendapat masing-masing dan dia menampakkan dalil yang dipahami olehnya masing-masing. Lah pemerintah memilih, sekedar memilih saja. Hendaknya kita ikut apa yang dipilih oleh pemerintah dalam rangka apa? Dalam rangka jam'ul kalimah, dalam rangka menyatukan kalimat. Jangan sampai kita terkesan apa? Memberontak, nggak menyetujui, terkesan. Jangan sampai kita nanti ini dimanfaatkan oleh orang-orang khawarij yang mana mereka adalah senantiasa memberontak, menyelisihi pemerintah. Ahlussunnah berbeda banget dengan usulnya orang-orang khawarij. Sampai dalam bab khilafiyah pun kita itu ngikut kepada apa yang telah dipilihkan oleh pemerintah. Apalagi dalam kasus ini pemerintah kita sudah memberikan apa? Menginstruksi, sudah memerintahkan, sudah menghimbau, sudah menyuruh. Maka ikhwanana barakallahu fik, apa yang harus kita ikuti apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah kita. Tapi anjuran tadi tetap diikat pada tempat tertentu dan keadaan tertentu. Itu yang saya condongi, wallahu taala alam. Ada juga tulisan Syekh Sulaiman Ruhaili. Beliau menghimbau kepada kaum muslimin untuk as-sam'u wa ta'ah, mendengar apa kata pemerintah, taat apa yang kata pemerintah berkaitan dengan taujihat, arahan-arahan berkaitan dengan virus corona ini. Apa yang diarahkan oleh pemerintah hendaknya dia dengar, hendaknya dia taati, supaya apa? Supaya dampak apa yang dipandang oleh pemerintah itu adalah tidak terlalu melebar dan terlihat pada kaum muslimin itu sam'an wa ta'atan liwulatil umur, sam'an wa ta'atan liwulatil umur. Naam, hadza ya ikhwan yang saya pahami, wallahu taala alam. Dan ini masalah khilafiyah. Barakallahu fiik. Syekh Abdul Muhsin Abbad ditanya tentang masalah ini, beliau mengatakan tidak gugur kewajiban apa? Salat jamaah, apapun keadaannya nggak gugur. Itu fatwa Syekh Abdul Muhsin Abbad. Dan beberapa fatwa ulama yang lain mengatakan itu gugur. Masalah khilafiyah. Barakallahu. Tapi masalah khilafiyah tadi, ana melihat maqasidus syariah dan melihat apa? Adilah-adilah yang lain yang membolehkan tidak sholat jamaah disebabkan karena ini, maka nggak ada masalah. Bahkan Imam Al-Buti dari ulama Syafi'iyah mengatakan boleh tidak sholat jamaah in yakhaf alaihi dharar, kalau khawatir kepadanya sebuah dharar, itu saja tidak mengapa tidak sholat jamaah. Apalagi masalah masih khilafiyah, artinya zat sholat jamaah sendiri itu adalah masalah apa? Masalah khilafiyah. Harusnya kita lapang dada dalam memahami semisal ini dan berbeda pandang dalam semisal ini. Wallahu ta'ala alam.